Perkenalkan, nama saya Leonard Nenggolan dari kelas Sarjana Manajemen Kehutanan dengan NIM 22703 dari angkatan 2021-2022. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu sensor remote sensing. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu remote sensing. Remote sensing adalah suatu ilmu, seni, dan teknik dalam usaha mengetahui benda dan gejala dengan cara menganalisis objek dan arah tanpa adanya kontak langsung dengan benda, gejala, dan objek yang dikaji. Pengambilan data dalam pengindaran jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan. Tidak adanya kontak dengan objek yang dikaji, maka penginderaan dilakukan dari jarak jauh sehingga disebut penginderaan jauh. Wahana dan sensor. Wahana dan sensor memiliki fungsi untuk mendeteksi adanya objek dan menentukan lokasinya sekaligus, berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek, ataupun juga untuk menentukan seberapa dekat foto bisa diambil dari alat menuju ke objek. Sensor ini adalah alat khusus yang dipasang pada wahana, sehingga saat mendeteksi sebuah objek akan menunjukkan tanda. Adapun wahana ini adalah tempat alat foto dipasang, yakni bisa di pesawat, satelit, dan lain sebagainya. Kemudian, sensor remote sensing. Ada beberapa macam sensor. Yang pertama, ada sensor fotografik. Sensor fotografik yang biasa digunakan adalah kamera. Cara kerja sensor ini berdasarkan pantulan tenaga dari objek. Sedangkan detektornya adalah film, sehingga sensor fotografik menghasilkan foto. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh non-fotografik, karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi berdasarkan sinyal elektronik yang dipantulkan dan dipancarkan serta direkam oleh detektor. Kemudian perolehan data. Penginderaan jauh juga punya komponen bernama perolehan data. Sesuai namanya, komponen ini menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dengan objek. Bentuk atau jenis data yang diperoleh secara umum ada dua. Pertama adalah data manual yang diperoleh melalui proses interpretasi citra. Data kedua adalah data numerik yang diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus yang tertanam di sebuah komputer. Data penginderaan jauh diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan cara manual dan digital. Cara manual dilakukan dengan cara interpretasi secara visual, sedangkan cara digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Foto udara biasanya diinterpretasi secara manual. Kemudian ada penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir dari penginderaan jauh. Sesuai namanya, komponen ini mengarah pada proses penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto. Foto ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Proses penggunaan inilah yang menjadi komponen akhir dari teknologi penginderaan. Proses akhir ini sangat penting karena menentukan ada tidaknya manfaat yang diperoleh dari data yang didapatkan. Jika tidak digunakan, maka manfaatnya tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Pengguna data juga bisa diartikan sebagai orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh juga memiliki kerincian dan keandalan yang sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sensor remote sensing. Kiranya
Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.